Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Kisah Para Rasul 7, ayat 38 dan 39 demikian. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun, di antara malaikat yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai dan nenek moyang kita. Dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikannya kepada kamu. Tetapi nenek moyang kita tidak mau taat kepadanya, malahan mereka menolaknya. Dalam hati mereka ingin kembali ke tanah Mesir. Saudara-saudara sekalian, setelah mengungkapkan banyak hal di hadapan Mahkamah Agama yang sedang mengadilinya, Stefanus melanjutkan dengan poin yang sangat krusial bagi mereka, yaitu penolakan umat Israel terhadap Musa. Memang mereka tidak menolak Musa sebagai pribadi, tetapi mereka menolaknya sebagai tipe atau gambaran Yesus Kristus. Dan itu berarti mereka menolak Tuhan Yesus sebagai Sang Mesias yang dijanjikan. Padahal Musa sendiri berkata, seorang nabi seperti aku ini akan dibangkitkan Allah bagimu di antara saudara-saudaramu. Penolakan umat Israel terhadap Musa sebagai tipe atau gambaran Yesus Kristus sudah dimulai ketika Musa berusia 40 tahun. Melalui suatu peristiwa, Musa menunjukkan bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka dari perbudakan di Mesir. Tetapi ternyata mereka tidak mengerti. Salah seorang di antara orang Israel itu bahkan berkata kepadanya, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami?" Padahal apa yang dilakukannya itu merupakan gambaran dari apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Musa dipanggil untuk menyelamatkan umat Israel dari perbudakan di Mesir, dan Yesus Kristus menyelamatkan orang percaya dari perbudakan dosa. Saudara, penolakan umat Allah itu tidak berhenti hanya pada saat itu saja. Setelah 40 tahun berada di Midian, dengan jelas Tuhan memanggil dan mengutus Musa melalui belukar yang menyala, bahkan disertai tanda-tanda dan mujizat. Tetapi mereka tetap menolak dia. Gema dari kata-kata orang yang menolaknya, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim?" terus terdengar di sepanjang pelayanannya. Sementara Musa ada di Gunung Sinai untuk menerima hukum Taurat dan berbagai hal penting lainnya, mereka bahkan mendirikan patung lembu emas dan menyembahnya. Padahal saat itu Musa sedang menjalankan fungsi sebagai pengantara antara Allah dengan umatnya. Dengan kata lain, dia sedang berada di posisi sebagai tipe atau gambaran dari Yesus Kristus. Meskipun demikian, rancangan Allah tidak bergantung kepada respon manusia. Diterima ataupun ditolak, Allah tetap melaksanakan rancangannya. Pada saatnya, Yesus Kristus datang untuk menggenapi semuanya, dan orang yang menolaknya binasa. Karena itu, mari kita pastikan bahwa kita tidak termasuk orang-orang yang menolak rancangan Allah di dalam Yesus Kristus itu dan binasa. Jika saat ini kita masih menolaknya, segeralah bertobat. Sebab kita tidak pernah tahu kapan kesempatan itu akan berakhir. Amin.